Oke, good afternoon student. Good morning. Oke, hari ini kita lanjut lagi ya, belajar bersama, belajar informatika atau komputer. Hari Rabu 19 November tahun 2025. Ya, hari ini untuk persiapan sumatif. Oke. Sumatifnya minggu depan tanggal 26 November 2025. Materinya tentang Membuat tabel. Membuat tabel. Baik, saya absen dulu ya. Ebi, Ada. Arvin, Hadir. Benjamin, Present. Bernadetta Kiandra, Griselda, Cynthia, Hadir. Georgius, Jason, Bosco, Hadir. Josephine Eleanor, Maximilian Emerald, Hadir. Michelle Anggono, Hadir. Nathaniel, Hadir. Nolan, Hadir. Regan, Hadir. Samuel Nathan, Present. Seana, Tiara Ivanka, Aliumi, Felicia Kay, Josia belum ada. Arvin, silakan dibuka bukunya halaman 84. Udah buka dari tadi. Ya, kita ini elemennya adalah tentang elemen jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet. Aktivitas kita hari ini adalah membuat tabel kekurangan dan kelebihan Bluetooth. Oke. Nah, jadi Bluetooth itu ada kekurangan, ada juga kelebihannya. Kamu bisa lihat dari mana sih? Tadinya cuma di sini nih. Nah, ya kan? Bluetooth adalah sebuah teknologi teknologi komunikasi nirkabel untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain tanpa menggunakan kabel. Ya. Nah, Bluetooth dapat mempermudah pertukaran data antara perangkat yang berdekatan tanpa memerlukan kabel. Contoh di sini. Ini ada alat namanya Bluetooth. Dia bisa kirim data dengan Bluetooth itu dari PC ke speaker. Ya kan? Dalam bentuk suara. Jadi musik, misalnya pada Bapak Ibu guru suka sering kan nyalain musik dari handphone, kok nggak pakai kabel, suaranya keluar di speaker. Dia menggunakan jaringan Bluetooth. Bisa juga dari komputer ngeprint tapi nggak ada kabelnya, dia pakai jaringan Bluetooth. Tapi harus printernya bisa menerima jaringan Bluetooth ya. Tablet, laptop dan smartphone, dia dengan jaringan Bluetooth bisa terhubung dengan perangkat lainnya. Masih mau ngobrol Michelle sama kamu? Kalau masih mau ngobrol silakan di luar dulu berdua. Lanjut ya. Bluetooth memungkinkan pengguna untuk mentransfer berkas seperti foto, lagu atau video dari satu ponsel ke ponsel lainnya atau dari smartphone ke komputer. Selain itu, Bluetooth juga bisa digunakan untuk koneksi antara berbagai jenis perangkat. Contoh headset ya, pernah pakai headset yang nggak pakai kabel? Ya itu
itu pasti jaringannya jaringan Bluetooth ya. Pengeras suara, speaker, mesin cetak, printer, gawai itu smartphone, ya kan, tablet, gawai, dan perangkat lainnya. Nah, lanjut sedikit. Membuat logonya kita lewatkan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Kelebihannya, 1. Tidak memerlukan kabel supaya bisa terhubung. Itu kelebihannya ya. 2. Mampu menembus berbagai rintangan seperti dinding, kotak, dan penghalang lainnya dengan jarak transmisi 10 meter. Jadi ada jaraknya. Kalau di sini handphonenya Bluetooth, speakernya lebih dari 10 meter tidak bisa. Tapi kalau di sini HP-nya Mr. Agung, speaker di belakang tembok, di luar tembok, kan deket ya, paling cuma 1 meter. Walaupun ada tembok, dia masih bisa terhubung. Ya. Lalu yang ketiga, proses pengiriman data dan informasi dapat dilakukan secara cepat karena nggak pakai kuota. Ya. Lalu ada juga kekurangan. Kekurangannya apa? Gampang terkena virus. Ya. Lalu yang kedua, kecepatan transfer data yang dilakukan tidak tetap dan tergolong cukup rendah. Hal tersebut ditentukan dari perangkat yang digunakan untuk menerima atau mengirim informasi. Jadi tergantung alatnya. Kalau alat Bluetooth-nya yang biasa-biasa saja, nah lihat, ini saya masih nggak fokus, malah mainan tangan. Kamu nggak pernah negur-negur anak kelas 3 yang lainnya seperti ini. Baca buku semuanya. Bawa bukunya nggak bisa dibaca bukunya. Di rumah juga tidak pernah dibaca kan? Sekarang waktunya baca, dibaca dulu. Sekali lagi namanya dipanggil, komputernya mati. Silakan berdiri keluar. Lalu kekurangan Bluetooth yang ketiga, seringkali mengalami kegagalan ketika mengirimkan data. Contoh faktor gagalnya pengiriman data yaitu ukuran filenya terlalu besar. Jadi kalau filenya terlalu besar dikirim gagal, gitu ya. Itu adalah kelebihan dan kekurangannya, ada 3. Nah, aktivitas kita hari ini adalah membuat tabel kekurangan dan kelebihan Bluetooth menggunakan aplikasi Microsoft Word. Sebentar, saya jelaskan dulu ya, supaya nanti tidak bertanya-tanya Mr. Agung capek bolak-balik. Yang pertama, kamu cek dulu di desktop sini, ada nggak Word-nya? Ada. Ya, tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Kalau ada, tinggal double klik saja yang ada di shortcut di sini. Kalau Mr. Agung nggak ada. Kalau tidak ada di sini, biasanya ada di taskbar di bawah. Nah, dia lambangnya warna biru, ada huruf W-nya. Oke, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga dari tombol Start. Nah, di Start, lalu di sini cari di programnya, namanya Word. Karena Word itu huruf pertamanya W, dia ada di paling bawah kayaknya. Jauh. Nah, ini dia. Kalau sudah, nanti udah ketemu ya, tinggal diklik aja. Salah satunya. Ya, silakan dibuka Microsoft Word-nya semuanya. Sudah? Oke, kalau sudah sampai sini, kita ada pilihan macam-macam. Ada new, ada open, ya kan? Nah, karena dokumen yang mau kita buat itu baru, sudah kita pilih aja new-nya yang ini, blank document. Oke, kita klik di blank document. Microsoft Word itu mengolah kata, jadi kita mau ngetik ya. Oke, lalu selanjutnya
Selanjutnya yang diperiksa adalah tampilannya di sini ya. Nah, tampilan di sini usahakan 100%. Ya. Kalau kurang besar ya boleh aja diperbesar tampilannya. Kalau kebesaran ya dikecilin. Nah, ini Mister Agung settingannya nggak tahu, saya ganti dulu ya. Jadi landscape, nah seperti ini. Lalu, oke. Semuanya sambil dibuka bukunya halaman 82 ya, supaya minggu depan tidak bertanya-tanya dengan Mister Agung, tapi kamu sudah tahu caranya bagaimana. Sudah siap si anak? Yo, perhatikan ke depan atau ke bukunya, tidak ke kanan ke kirinya. Oke, sekarang mana tadi bukunya? Nah, setelah nomor 2 blank dokumen sudah, lalu kita diminta nomor 3 atur format font. Ini kurang huruf T ya. Atur format font dan paragraf sebagai berikut. Judulnya katanya fontnya apa? Arial. Font size-nya 14. Ini bold, italic, underline yang nyala? Yang nyala yang mana ini? Font style-nya bold. Lalu di sini yang nyala yang mana? Center. Oke, kita ganti ya. Caranya pertama, Josia ikutin Mister Agung. Diklik di menu home. Ya. Lalu kita pilih di sini ada fonem kan? Nah, di sini mungkin sekarang Calibri. Kita ganti jadi Arial. Yo, fonemnya diganti jadi Arial. Kalau sudah ketemu diklik aja Arial. Dibaca Arial. Yo. Mana Arial? Sudah ketemu Arialnya? Oke, kita lanjut ya. Lalu kalau sudah Arial, tadi font size-nya adalah berapa? 14. Font size-nya kita ganti jadi 14. Udah? Lalu cetak tebal, bold. Boldnya diklik. Udah? Paragrafnya center. Udah? Kalau sudah kita ketik tabel kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Lalu kita enter lagi satu kali, kursornya di bawah. Kamu ketik ya, oleh tulis nama kamu, garis miring, kelas berapa ini? 3C. Garis miring, nomor absen kamu.
sudah, sekarang kita simpan dulu. Semuanya menyimpan ya, Josia. Kita simpan sama-sama. Klik file, Save as. lalu pilih save as, boleh. Browse. Ya, lalu pilih browse, lalu pilih this PC. Dispatcher. Ya, yang bukan C. Tapi aku D. 2526. Open. Kelas berapa? 3C. Kelas 3C. Open. Open. Arvin. Nah, lihat sini. Ini kan ada tulisannya ya. Kalau tulisnya udah lengkap pasti ada tulisan tabel kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Ini jangan dihapus. Kamu klik 2 kali di belakangnya. Klik, klik. Nanti bloknya hilang. Baru kamu tambahkan spasi. Tulis aja nama kamu 3C nomor absen. Enggak pakai garis miring, pakai spasi. Kalau di file name tidak boleh ada tanda baca. Oke, kalau sudah klik save aja ya. Nah, yang kedip-kedip ini apa namanya? Kursor. Kursornya kita pindahkan ke bawah, pencet. Ya, kita pencet enternya 2 kali. Sekarang kita lihat lagi di buku perintahnya untuk isi, katanya nih untuk isi. Isi itu kita lihat di sini ya. Fontnya masih tetap Arial. Tapi Font size-nya size-nya 12. 12. Font style-nya mati semua ya. Font style nggak ada. Nah, jadi kita cuma ganti font size 12. Font style bold-nya dimatikan. Paragrafnya justify. Sudah sampai sini? Lalu kita lihat lagi nomor 4 katanya. Buatlah tabel berisi 3 baris dan 5 kolom. Kita buat tabel ya. 3 baris 1, 2, 3, 4. Kayaknya salah ini. 3 kolom 5 baris, tapi juga salah. Ya. Nah, kita lihat di buku nih biar tahu. Nah, ini kan 3 kolom harusnya. 3 kolom itu yang mana? Kolom nomor, ya kan? Kolom kelebihan, kolom kekurangan. Nah, barisnya yang mana? Ini baris pertama nomor 2, baris kedua nomor 1, 3, baris ketiga nomor 2, 4, baris keempat nomor 3. Jadi 5, kita akan atur ya. 6, Kolomnya 3, barisnya 4. Aku tahu gimana cara bikin kolom. Caranya kita klik menu insert. Oh benar. Aku udah insert terus. Ya, insert dulu. Table. Ya. Table. Lalu kita pilih table. Oh. Tuh. Wah. Tadi kolomnya berapa? Kata Pak Agung. Kolomnya 3. Jadi begini, lihat dulu. Mouse-nya disimpan aja ya, jangan diklik. 1, 2, 3. Kolomnya 3, barisnya berapa tadi? 4. Barisnya 4. Nah, seperti ini dulu. Kalau sudah tulisannya 3 kali 4 tabel, baru diklik di posisi sini. 3 kali 4 tabel yang diklik. Klik. Mirip Excel ya? Ya. Aku sebenarnya belajar ini di Lanjut aja. Nah, sekarang kita isi tabel ya. Kita mulai dulu dari kolom yang pertama.
Di sini kita ketikkan nomor. Udah belum? Nah, waktu kita ketik nomor, ini kotaknya kebesaran kan? Ya, kita mau kecilin, caranya gampang, lihat ke depan. Simpan mouse-nya di garis, tandanya seperti itu, lihat. Lihat di infocusnya Mr. Agung, dia tandanya seperti ini ya. Nah, kalau tandanya sudah seperti itu, baru kita klik, kita geser ke kiri. Nah, secukupnya saja. Lalu, wah ini kotak yang kedua jadi besar kecil ya. Nah, yang ini kita bagi dua nih, sama besar nih kira-kira. Nah, kira-kira ini digeser lagi supaya besarnya sama. Kotak kolom kedua sama kolom ketiga sama. Oke. Kalau mau pindah tulis di kolom berikutnya atau di sel berikutnya, kita pakai mouse aja, diklik di sel yang baru. Kita ketik kelebihan. Lalu di sel yang baru di sebelahnya kita ketik lagi kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Yes. Udah ya? Nah, sekarang baris ini kita atur lagi nih kepala tabelnya. Ternyata tulisannya lebih tebal, lalu paragrafnya dia tulisannya ada di tengah-tengah sel. Ya, kita blok dari nomor, lihat Agung, ya. Diklik, tanda mouse-nya lihat seperti itu. Tanda mouse-nya seperti ini nggak apa-apa, panah hitam tebal. Diklik, langsung geser ke kanan. Nah, blok dulu karena kita mau buat tulisannya lebih tebal. Pakai bold. Ya, pakai bold, ada di menu home. Menu home-nya diklik dulu, lalu kamu klik bold-nya. Supaya tulisannya di tengah-tengah sel bagaimana? Ya, kita pilih paragrafnya center. Iya. Lalu kita ketik ya, di bawah tulisan nomor di baris kedua, kita ketik aja dulu 1. Pindahnya bisa pakai tombol panah di keyboard ke kanan. Lalu kita ketik ya, kelebihannya, perhatikan huruf besar huruf kecilnya ya. Tidak memerlukan kabel untuk nanti dia ke bawah sendiri ya, untuk dapat Dah. Lagi. Kekurangannya kita klik di sebelah kanan. Kekurangan dari Bluetooth adalah rentan, terkena biru. Full stop. Nanti kalau mau pindah lagi pakai mouse aja, diklik di bawahnya,
Nomor 2, kelebihan dari Bluetooth mampu menembus berbagai rintangan seperti dinding, kotak, dan lainnya. Dengan jarak mampu menembus berbagai kekurangan. Yang sudah selesai tinggal ngerubah ya. Ini nomornya di blok ke bawah. Blok ke bawah. Lalu dijadikan center. Udah, mandi saja. Center. Ya. Nah, kalau sudah boleh di save lagi, boleh bebas. Ya, file save aja ya. Save biasa. Nah, boleh di close.